Kalau berhasil kita bilang alhamdulillah. Sebelum kita masang clock spring ini, karena ini menggunakan clock spring yang punya Honda Odyssey atau Honda Accord yang 2005, ini bundaran ini agak kena sini dikit. Berarti kita harus mapas bagian ini sedikit. Ini nggak ada pengaruhnya, nggak akan ngerusak ke bagian-bagian fungsi-fungsi ini. Ini cuma pasking aja. Nah, barusan saya ini sudah membuang plastik yang ada di bagian kanan ini sedikit ya, karena biar si clock spring ini bisa pas masuk ke sini. Kalau tadi agak ngeganjal dikit ke sini, makanya saya ini papas sedikit pakai cutter aja ya, dipanasin aja atau pakai solder bisa. Ini sedikit aja, nggak akan mempengaruhi ke fungsi fungsional di sini. Ini cuma hanya plastiknya saja. Jadi ini sudah plug and play masuk ke sini. Ini sudah masuk, ini tinggal ke dalamin aja. Nah, setirnya sudah terpasang, sementara saya tidak akan dulu pakai baut karena saya mau mencoba dulu fungsi atau tidak. Nah, soket yang ini yang ada di tombol setir ini PNP langsung ke soket yang ada di clock spring Odyssey. Kita masukin dulu sampai bunyi klik. Nah, kalau sudah masuk, kita coba fungsi yang ada di head unit, apakah berfungsi atau tidak. Kita coba ya, kita masuk ke radio. Nah, kita coba fungsi atau tidak karena tadi udah disambungin. Nah, ini volume bagian atas, fungsi ya. Oh, sekarang kita volume bawah. Sekarang pindah channel. Fungsi ya, channel bagian bawah. Nah, volume bawah. Alhamdulillah semuanya fitur yang ada di setir ini fungsi. Ada satu langkah lagi, yaitu kita keluar dari sini, kita harus kalibrasi dulu. Karena saya tadi udah kalibrasi, kita coba caranya seperti apa kalibrasinya. Kita masuk ke bagian pengaturan, ke setting. Kalau sudah kita masuk bagian setting, kita ke car setting, ke bagian enter switch ini. Nah, kita kalibrasi. Karena saya udah kalibrasi, caranya mudah. Kita tahan tombol volume atas, kita tahan. Tangan yang sebelah kiri kita pijit volume yang bagian plus. Ini sambil ditahan, sambil pijit itu. Kalau sudah kuning ini berarti tanda udah berhasil. Kita bagian volume bawah, sama caranya. Tahan volume bawah sambil pijit volume yang minus ini. Kalau sudah kuning berarti sudah berhasil. Satu lagi, channel yang ini kita plus, tahan, kita pijit bagian next sampai warna kuning. Ini jangan dilepas ya, yang tombol yang ada di setir ini. Sekali lagi yang ini yang min, kita pijit previous yang ada yang sini sampai warna kuning, berarti kita sudah connect. Nah, mudah kan caranya, kalibrasinya. Kita keluar, kita coba lagi ya. Nah, kita ke radio. Kita besarkan volume.
Kecilkan. Pindah channel. Nah, begitu saja oleh anak mama. Berhasil ya. Alhamdulillah ya, ada yang temenin. Kalau kita berhasil, kita baru aktifkan klakson satu lagi. Nah, ini kabelnya yang warna hijau. Yang warna hijau kita masukkan ntar ke bagian klakson. Yang tombol ini kita udah berhasil, tinggal bagian yang klakson. Kalau berhasil kita bilang alhamdulillah.